Perkenalkan, nama saya Calvin Ginting. Saya mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas tentang air tanah. Apa sih itu air tanah? Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihan sulit dilakukan. Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga atau domestik maupun untuk kepentingan industri. Di beberapa daerah, ketergantungan pasokan air bersih dan air tanah telah mencapai kurang lebih 70%. Air tanah merupakan salah satu sumber akan kebutuhan air bagi kehidupan makhluk di muka bumi. Usaha memanfaatkan dan mengembangkan air tanah telah dilakukan sejak zaman kuno. Yang kedua, kita membahas cekungan air tanah. Bondstrand dan Reader tahun 1981 di buku Zedfini tahun 2010 menjelaskan bahwa pada suatu cekungan air tanah mengalami proses hidrologi yang berlangsung secara terus-menerus. Proses pertambahan volume air tanah dalam cekungan melalui proses perkloasi dari air permukaan. Sebaliknya, volume akan berkurang akibat proses evapotranspirasi, pemunculan sebagai mata air, serta adanya aliran menuju sungai. Faktor litologi sangat menentukan terhadap kecepatan proses perkolasi air permukaan. Keterdapatan endapan aluvial merupakan ciri utama litologi suatu cekungan air tanah. Menurut Todd tahun 1980 di dalam buku Zedfini tahun 2010 berpendapat bahwa cekungan air tanah merupakan suatu satuan hidrogeologi yang terdiri dari suatu atau beberapa bagian akuifer yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem dan dapat berubah akibat perubahan lingkungan. Menurut Hadian dan kawan-kawan tahun 2006 menambahkan bahwa air tanah merupakan air terkoneksi secara terbuka pada batuan saturasi di bawah permukaan tanah, baik pada zona jenuh maupun tidak jenuh. Beberapa metode penyelidikan permukaan tanah yang dapat dilakukan, di antaranya metode geologi, metode gravitasi, metode magnet, dan metode seismik dan metode geolistrik. Dari metode-metode tersebut, metode geolistrik merupakan metode yang banyak sekali digunakan dan hasil cukup baik. Notosiswoyo tahun 2002 menambahkan bahwa air tanah merupakan sumber daya alam yang terbaharui. Namun, waktu pengisian kembali atau replenishment sangat relatif, tergantung pada ketersediaan air, kondisi permukaan, curah hujan, litologi, konduktivitas hidraulik, topografi, kedalaman muka air tanah, dan pengaruh sifat zona tidak jenuh. Menurut Todd tahun 1080 menjelaskan bahwa air tanah tersimpan dalam satuan lapisan batuan yang dapat menyimpan dan meluluskan air yang tersebut sebagai akuifer. Berikut ini adalah gambar lapisan air tanah. Yang pertama itu adalah daerah resapan atau daerah terjadinya masuknya air tanah ke dalam bumi atau air hujan. Yang pertama itu ada lapisan tidak kedap air, yaitu lapisan tanah. Yang kedua ada lapisan air tanah dangkal atau freatis. Air tanah dangkal itu sering digunakan masyarakat untuk membuat sumur biasa yang itu sumurnya bisa menggunakan derek. Dan yang ketiga adalah lapisan kedap air. Keempat adalah lapisan air tanah dalam atau artesis, yaitu lapisan yang biasanya dibuat seperti manfaatnya ini seperti membuat sumur bor dilakukan oleh banyak masyarakat pada zaman sekarang. Yaitu ada lapisan berikutnya adalah lapisan kedap air.
Pembentukan air tanah. Air tanah terbentuk dari air, hujan dan air permukaan yang meresap mula-mula ke zona tak jenuh dan kemudian meresap makin dalam hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah. Berikut ini adalah gambar, yaitu pertama ada lapisan air dangkal, air gravitasi, air kapiler, air tanah. Air dangkal dan air gravitasi digolongkan menjadi zona tidak jenuh, sedangkan air kapiler dan air tanah digolongkan menjadi zona jenuh. Jenis air tanah. Jenis air tanah yang pertama adalah air tanah freatik, yang kedua air tanah dalam, yang ketiga air tanah meteoroid, yang keempat air tanah baru, yang kelima air tanah konat. Air tanah freatik merupakan air tanah dangkal, air tanah yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air atau impermeable. Contohnya air sumur yang terletak di antara permukaan dan lapisan kedap air. Yang kedua itu ada air tanah dalam, merupakan air tanah dalam terletak di antara lapisan akuifer dengan lapisan batuan kedap air. Yang ketiga, air tanah meteoroid, merupakan air tanah yang berasal dari proses presipitasi atau hujan dari awan yang mengalami kondensasi bercampur debu meteoroid. Yang keempat, air tanah baru, merupakan air tanah yang terbentuk dari dalam bumi karena intrusi magma. Air tanah juvenil ditemukan dalam bentuk air panas. Yang kelima, air tanah konat, merupakan air tanah yang terjebak pada lapisan batuan purba sehingga sering copy paste dari buat cepat disebut fossil water. Yang berikutnya ada macam-macam air tanah. Menurut Krusman dan Reader tahun 1970 bahwa macam-macam aquifer sebagai berikut, yaitu ada aquifer bebas, aquifer terangkat, aquifer tertekan, aquifer semi tertekan, dan aquifer semi bebas. Aquifer bebas yaitu lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air. Permukaan tanah pada aquifer ini disebut dengan water table, yaitu permukaan air yang mempunyai tekanan hidrostatik dengan atmosfer. Yang kedua adalah aquifer terangkat, merupakan kondisi khusus di mana pada aquifer ini terpisah dari air bawah tanah utama oleh lapisan yang relatif kedap air dengan penyebaran terbatas dan terletak di atas muka air bawah tanah utama. Yang ketiga adalah aquifer tertekan, yaitu aquifer yang seluruh jumlahnya air yang dibatasi oleh lapisan kedap air, baik yang di atas maupun di bawah, serta mempunyai tekanan jenuh. Bagian bawah mempunyai kedap air. Yang keempat adalah aquifer semi terangkat. Aquifer semi tertekan, yaitu aquifer yang seluruh jenuh air di mana bagian atasnya dibatasi oleh lapisan semi lolos air, di bagian bawahnya merupakan lapisan kedap air. Yang kelima adalah aquifer semi bebas, yaitu aquifer yang bagian bawahnya merupakan lapisan kedap air, sedangkan bagian atasnya merupakan material berbutir halus, sehingga pada lapisan penutupnya masih memungkinkan adanya gerakan air. Dengan demikian, aquifer ini merupakan peralihan antara aquifer bebas dan dengan aquifer semi tertekan. Sumber air tanah. Yang satu, asal-usul air tanah dan sifat air tanah. 2, asal air tanah. 3, pembentukan air tanah. 4, waduk air tanah. 5, pengaliran dan imbuhan air tanah. 6, gerakan air tanah. 7, kondisi air daratan dan aluvial. 8, metode pencarian air tanah. 9, muncul air bawah tanah. Di sini saya akan menjelaskannya satu-satu. Asal-usul air tanah dan sifat air tanah.
hal yang mutlak bagi para birokrat pengelolaan sumber daya air tanah untuk mengalami asal-usul dan sifat-sifat air tanah agar tidak terjadi kesalahan pengertian tentang sumber daya yang dikelola. Kesalahan pengertian tersebut akan menjadikan tujuan mewujudkan kemanfaatan air tanah, terutama bagian kaum miskin. Pengelolaan tidak mencapai secara sasarannya, bahkan justru akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi keterdapatan air tanah itu sendiri, serta kaum miskin tersebut. Hal-hal yang pokok yang perlu dipahami tentang asal-usul dan sifat air tanah antara lain tentang asal air tanah, pembentukan air tanah, wadah air tanah, pengaliran dan imbuhan air tanah, serta mutu air tanah. Yang kedua, asal air tanah. Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah dan terletak pada zona jenuh air. Air tanah berasal dari permukaan tanah, misalkan hujan, sungai, danau, dan dari dalam bumi sendiri, di mana air tersebut terjadi bersama-sama dengan batuannya. Misalnya pada waktu terjadinya batuan endapan, terdapat air yang terjebak oleh batuan endapan tersebut. Contohnya air fosil yang biasanya asin, air vulkanik, panas dan mengandung sulfur. Yang ketiga, pembentukan air tanah. Air tanah adalah semua air terdapat di bawah permukaan tanah pada lajur atau zona jenuh air, zone of saturation. Air tanah terbentuk berasal dari air hujan dan air permukaan yang meresap mula-mula ke zona tak jenuh dan kemudian meresap makin dalam hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah. Air tanah adalah salah satu fase dalam daur hidrologi, yakni peristiwa yang selalu berulang dari urutan tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Yang keempat adalah waduk air tanah. Satuan formasi geologi mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan melakukan air tanah dalam jumlah berarti ke sumur-sumur atau mata air. Mata air disebut akuifer. Lapisan pasir atau kerikil adalah salah satu formasi geologi yang dapat bertindak sebagai akuifer. Wadah air tanah yang disebut akuifer tersebut dialasi oleh lapisan-lapisan batuan dengan daya meluluskan air yang rendah. Misalnya, lempung dikenal sebagai akuitrat. Lapisan yang sama dapat juga menutupi akuifer yang menjadi air tanah, dan akuifer tersebut di bawah tekanan di beberapa daerah yang sesuai. Yang kelima, pengaliran dan imbuhan air tanah. Saat ini daerah-daerah perkotaan yang pemanfaatan air tanah dalam sudah sangat intensif, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, dan Medan. Muka air tanah dalam umumnya sudah ada berada di bawah muka air tanah dangkal. Akibatnya terjadi perubahan pola imbuhan yang sebelumnya air tanah dan memasok air tanah dangkal lebih tinggi dari saat ini. Justru sebaliknya, air tanah dangkal memasok air tanah dalam. Yang keenam, gerakan air tanah. Air yang meresap ke dalam tanah akan mengalir mengikuti gaya gravitasi bumi. Akibat adanya gaya adhesi, butiran tanah pada zona tidak jenuh air menyebabkan pori-pori tanah terisi air dan udara dalam jumlah yang berbeda-beda. Setelah hujan, air bergerak ke bawah melalui zona tidak jenuh air. Sejumlah air beredar dalam tanah dan ditahan oleh gaya-gaya kapiler pada pori-pori yang kecil atau tarik molekuler di sekeliling partikel-partikel tanah. Yang ketujuh ada kondisi air tanah dan aluvial. Daratan aluvial merupakan dataran yang terbentuk akibat proses-proses geomorfologi yang lebih dominasi oleh tenaga eksogen antara
lain iklim, curah hujan, angin, jenis batuan, topografi, suhu yang mempercepat proses pelepukan dan erosi. Yang kedelapan adalah metode pencarian air tanah. Tiap jenis air tanah memerlukan metode pencarian yang spesifik. Di antaranya adalah metode berdasarkan aspek fisika dan metode berdasarkan aspek kimia. Yang kesembilan adalah muncul air bawah tanah. Air bawah tanah dapat muncul ke permukaan secara alami seperti mata air maupun karena budidaya manusia lewat sumur bor. Mata air adalah keluaran terpusat dari air bawah tanah yang muncul di permukaan sebagai suatu aliran air. Mata air dilihat dari penyebab kemunculan dapat digolongkan menjadi dua, yakni satu akibat dari kekuatan non-gravitasi, kedua akibat dari kekuatan gravitasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama adalah faktor alami, yang kedua faktor non-alami. Faktor alami artinya bahwa unsur-unsur kimia yang ada dalam air tanah terjadi karena adanya interaksi air tanah yang bersifat pelarut unsur kimia yang ada dalam batuan menyimpan air tanah. Faktor alami yang lainnya adalah keadaan lingkungan, terbentuknya akuifer, misalnya pada daerah lingkungan pantai cenderung akan menghasilkan kandungan ion klorida yang lebih besar dibandingkan daerah yang jauh dari pantai. Yang kedua, faktor non-alami artinya bahwa masuknya unsur kimia tertentu ke dalam air tanah disebabkan karena adanya kaitan dengan kegiatan manusia, misalnya pada daerah-daerah pertanian. Faktor yang mempengaruhi kuantitas air tanah. Yang pertama ada struktur tanah, kedua komposisi tanah, ketiga tekstur tanah, keempat bahan organik tanah, kelima lapisan cadas, keenam kandungan garam dalam tanah. Struktur tanah. Struktur tanah merupakan tatanan atau susunan partikel-partikel tanah menjadi agregat yang lebih besar. Rongga di antara agregat-agregat ini menyediakan ruang bagi pergerakan air, drainase aerasi tanah, dan pertumbuhan akar tanaman. Hal ini sangat penting pada tanah-tanah berat dengan partikel tanah yang halus ukurannya. Kedua, komposisi tanah. Komposisi tanah terdiri dari 4 komponen utama, yaitu bahan mineral, bahan organik, udara, dan air tanah. Keberadaan air dan udara sangat penting bagi pertumbuhan tanah dan mikroba tanah. Yang ketiga, tekstur tanah. Semakin halusnya ukuran partikel tanah, semakin besar luas permukaannya, dan dengan demikian semakin besar pula jumlah air dapat ditahannya. Hal ini mengakibatkan semakin besarnya kapasitas simpanan gas tersedia. Keempat, bahan organik dapat meningkatkan kapasitas simpangan lengas tanah, terutama melalui perbaikan kondisi fisika tanah. Yang kelima, lapisan cadas. Lapisan cadas semacam lapisan yang kompak dan keras yang disebabkan oleh proses-proses fisika dan kimia membatasi drainase tanah. Hal ini menghasilkan kondisi seperti pada tanah yang strukturnya jelek. Yang keenam, kandungan garam dalam tanah. Kandungan garam dalam tanah dapat membatasi kemampuan tanaman menyerap air dari larutan tanah. Saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.